Selamat pagi, salam olahraga sportif. Ya, di sini kita akan memasuki pelajaran Penjas, mata pelajaran Penjas, yaitu mengenai tentang atletik. Ya, atletik itu ada 5. Yang pertama ada jalan cepat, lari, lempar, lompat, dan tolak. Ya, jadi yang pertama nanti kita bahas mengenai jalan cepat. Dan yang kedua adalah lari. Lari itu banyak. Ya, salah satunya lari jarak pendek atau yang dikatakan lari sprint. Ya, itulah salah satunya bagian lari. Yang kedua tadi. Yang ketiga lempar. Lempar itu juga ada 2, yaitu salah satunya lempar lembing. Ya, itulah salah satunya untuk lempar. Dan yang berikutnya yang keempat yaitu lompat. Lompat itu ada lompat jauh. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah tolak peluru. Tapi di situ kita di kelas 10 SMA ini kita tidak mempelajari tolak peluru. Hanya 4 yang kita pelajari, yaitu jalan cepat, lari, lempar, dan lompat. Ya, jadi di situ perlu kita ketahui apa itu arti atletik. Kata atletik itu diambil dari bahasa Belanda, yaitu dikatakan atletek. Ya, dari bahasa Jermannya Let's Athletic. Untuk kata bahasa Inggrisnya track and field. Ya, track and field. Itu yang dikatakan di Inggris dan Amerika. Adalah termasuk salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor, ya tadi yang saya sebutkan tadi, jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya, untuk pada nomor lari ditinjau dari jarak yang ditempuh dapat dibedakan adanya lari jarak pendek atau dikatakan sprint, jarak sedang atau lari jarak menengah, dan lari jarak jauh, lari gawang, lari 3000 meter atau steeple chase, dan lain-lain. Nomor lompat terdiri dari lompat tinggi galah, lompat jauh, dan lompat jangkit. Sedangkan nomor lempar meliputi lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Atletik yang meliputi jalan cepat, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua, karena umur atletik sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Jalan cepat, lari, lempar, dan lompat adalah bentuk-bentuk gerak yang paling asli dan paling wajar dari manusia, dan merupakan gerakan-gerakan yang amat penting dan tidak ternilai artinya bagi manusia. Manusia pertama di dunia sudah harus jalan cepat, lari, melempar, dan melompat untuk mempertahankan serta melanjutkan hidupnya. Ya, kalau untuk zaman dahulu itu ini untuk mempertahankan serta melanjutkan hidupnya, itu maksudnya untuk berburu. Jadi
pada masa kuno, Yunani kuno, ini manusia ini untuk mempertahankan dirinya yaitu dengan cara berburu, ya, berlari, melempar, dan yang lainnya untuk mendapatkan makanan. Itulah zaman dahulu. Lari sebagai olahraga dalam bentuk perlombaan sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi, sedangkan bangsa Assyria purba dan bangsa Babilonia purba di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Di samping perlombaan lari, di dalamnya dilombakan pula nomor-nomor lari, nomor-nomor lempar dan lompat. Ya, itu nanti kita bahas lebih dalam lagi dalam materi ini tentang jalan cepat. Ya, jadi jalan cepat itu kita pelajari, dan kata kuncinya untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan melalui atletik jalan cepat. Tujuan pembelajaran ini, ya, kita mampu mengamalkan ajaran agama, memiliki sikap yang baik, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jalan cepat. Jadi, ya, untuk jalan cepat perlu kita ketahui bagaimana teknik dasarnya, keterampilan dasarnya jalan cepat. Yang pertama, teknik dasar awalan dan menolak melalui atas box. Yang pertama, berdiri sikap melangkah di belakang garis start. Yang kedua, badan condong ke depan. Yang ketiga, langkahkan kaki belakang ke depan, dilanjutkan berjalan cepat. Yang terakhir, pandangan mata lurus ke depan. Ya, kalau nggak lurus ke depan nggak mungkin bisa-bisa jalan, ya kan? Ya, tetap fokus ke depan. Yang kedua, gerakan kaki jalan cepat. Bagaimana gerakan kakinya? Yang pertama itu dorong kaki belakang ke depan dari tumit, telapak kaki dan jari-jari kaki. Yang kedua, meletakkan kaki dengan ringan. Dan yang terakhir, gerakan kaki mendatar, bukan melompat. Ya. Yang ketiga, gerakan kaki mendatar, bukan melompat. Yang pertama, bahu rileks atau tidak tegang. Yang terakhir, ayunan lengan yang wajar mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan. Yang keempat, gerak posisi togok jalan cepat. Yang pertama, badan tetap tegak saat berjalan. Yang kedua, pundak tidak terangkat pada waktu lengan mengayun. Yang kelima, pinggul jalan cepat. Bagaimana pinggulnya? Pergerakan pinggulnya itu, yang pertama, gerakan pinggul yang baik, fleksibel pada bagian sendi. Yang terakhir, berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk memasuki garis finish pada jalan cepat ini? Yang pertama, memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan. Yang terakhir, membungkukkan bahu ke depan atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Ya. Itulah tadi teknik dasar atau gerak spesifik. Bagaimana cara melakukan
jalan. Oke, jadi yang pertama tadi sudah kita bahas mengenai jalan cepat. Materi yang selanjutnya, yang kedua, kita bahas, kita lanjutkan tetap mengenai atletik. Yang kedua, lari. Kita ambil satu, yaitu lari jarak pendek, lari sprint, karena banyak sekali lari ini, ya, nomor-nomor cabang atletik lari. Jadi untuk lari jarak pendek ini banyak dimanfaatkan untuk mengurangi waktu tempuh, waktu jaraknya, ya, tidak lama untuk ke suatu tempat. Itu lari jarak pendek. Lari adalah bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat, dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat, bergerak atau berpindah tempat. Ya, yang pertama perlu kita ketahui apa, ya, untuk start lari jarak pendek itu. Jadi untuk lari jarak pendek ini kita menggunakan start jongkok. Start jongkok itu, ya, yang pertama aba-abanya bersedia, kedua aba-aba siap, dan yang ketiga yang terakhir aba-aba ya. Ya, tentunya sudah kita pelajari di SMP bagaimana cara melakukan start jongkok. Jadi perlu kita bahas lagi. Di sini hanya sekedar mengingatkan bagaimana start jongkok itu melakukannya dengan baik. Untuk yang pertama, aba-aba bersedia, posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan, atau dikatakan bahasa Inggrisnya track. Kedua lengan dengan telunjuk ibu jari siap menyanggah berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Yang kedua, aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan, atau bahasa Inggrisnya track, diangkat bersamaan lutut kaki depan, posisi pinggul lebih tinggi dari bahu, dan kepala agak menunduk, rileks, tidak tegang, ya, menunduk, rileks. Dan yang terakhir aba-aba ya, dorongkan kaki depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas. Itu tadi cara melakukan start jongkoknya, ya. Untuk melakukan teknik dasar gerakan kaki lari jarak pendek. Untuk lari jarak pendek, bagaimana kita cara melakukannya yang benar? Yaitu yang pertama, gerakan kaki lari jarak pendek. Kaki melangkah selebar kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Yang selanjutnya, kaki belakang saat menolak dari tanah harus terlentang lurus. Lalu dengan cepat lutut ditengkuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Yang terakhir, pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki dengan lutut agak menekuk. Yang ketiga, teknik gerakan ayunan lengannya. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Lalu siku ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Itu untuk gerakan ayunan lengannya. Yang keempat, yang terakhir, posisi badan. Bagaimana posisi badannya? Ya,
Saat lari, rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, lalu badan condong ke depan. Itu tadi posisi badannya. Yang selanjutnya untuk teknik finishnya yang terakhir. Finishnya, bagaimana cara melakukan finishnya lari jarak pendek ini? Berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Yang kedua, yang selanjutnya, lalu membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang, dan yang terakhir menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Ya, itulah tadi mengenai lari jarak pendek. Bagaimana cara melakukannya lari jarak pendek. Jadi nanti kita buat videonya, saya berikan contohnya ya, untuk kemudian nanti saya berikan videonya. Oke ya, jadi itu saja yang kita pelajari, hanya 2 dulu. Untuk berikutnya nanti 2-nya lagi, yang terakhir kita bahas selanjutnya ya. Jadi tadi yang kita bahas untuk atletik ini, yang pertama tentang jalan cepat dan lari ya. Jadi ada juga perbedaan jalan cepat dan lari ini. Secara teknisnya, jalan cepat dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Ya, perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah, selalu menginjak tanah. Ya. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Gerakan lari, sedangkan gerakan larinya ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau tidak menginjak tanah, ada sikap melayangnya. Ya, itu perbedaannya jalan cepat dan lari. Itu saja kita pelajari ya untuk mata pelajaran PJS ini, itu mengenai jalan cepat dan lari. Oke. Jadi terakhir perlu saya ingatkan untuk tugas dan catatan ya, saya ingatkan tolong dikumpulkan di setiap hari Senin. Oke. Lalu tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol gugus depan COVID-19. Jangan sampai kita terkena ya, karena kalau sudah terkena udah susah kita mengobatinya ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Cukup sekian dan terima kasih ya. Tetap bugar, tetap selalu semangat ya, tetap belajar, jangan ditinggalkan pelajaran ini, pelajaran penjas ini, tetap belajar di rumah. Ya, itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga sportif.